Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa seolah hidup ini hanyalah bayangan yang terus berlalu? Bahwa di balik setiap tawa, setiap tangis, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah panggilan halus yang menuntunmu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Perjalanan ini bukan tentang dunia luar, tapi tentang pulangnya jiwa ke asal cahaya. Dan mungkin malam ini, saat kau mendengar suara ini, pintu itu akan mulai terbuka perlahan dari dalam dirimu sendiri. Bab 1. Panggilan dari alam ruhani. Ada saat dalam hidup seseorang ketika hiruk pikuk dunia mulai kehilangan maknanya. Suara-suara dunia yang dulu terasa penting, kini berubah menjadi gema hampa yang menyesakkan dada. Hati mulai resah tanpa sebab, langkah terasa berat, dan jiwa seperti mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di sanalah, di tengah kegelisahan yang suci itu, terdengar sebuah panggilan yang sangat lembut. Tidak melalui telinga, tapi melalui kedalaman rasa. Ia datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Dari tempat yang telah lama kita lupakan. Panggilan itu tidak berteriak, ia berbisik, dan hanya mereka yang diam dalam hatinya yang bisa mendengarnya. Saat suara itu datang, kita tidak bisa lagi berpaling. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari logika, lebih dalam dari emosi, yang menggerakkan jiwa untuk mencari jalan pulang. Itulah panggilan ruhani, panggilan dari Sang Asal yang menunggu dengan sabar, agar kita kembali mengenali diri sejati yang selama ini tertutup oleh kabut dunia. Panggilan ini tidak datang kepada setiap orang pada waktu yang sama. Ia muncul hanya ketika hati telah siap untuk diguncang, ketika dunia tak lagi mampu memberi rasa tenang. Karena untuk mendengar suara Tuhan, seseorang harus lebih dulu kehilangan keinginan untuk mendengar suara dunia. Maka kegelisahan bukan kutukan, tapi rahmat. Ia adalah tanda bahwa jiwa sedang dibangunkan dari tidur panjangnya. Seperti bunga yang perlahan membuka di bawah sinar fajar, hati pun mulai mengembang di bawah cahaya kesadaran ilahi. Dalam kesunyian malam, di sela-sela zikir yang lirih, ada sesuatu yang bergetar di dalam dada. Itulah getaran pertama dari hidup yang sejati, hidup yang tidak diukur oleh napas, tapi oleh rasa hadir bersamanya. Namun, perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Ia bukan tentang menemukan sesuatu di luar, melainkan menyingkap tabir di dalam. Di sana kita akan berhadapan dengan bayangan diri sendiri, dengan ego yang menolak tunduk, dengan masa lalu yang meminta pengampunan. Setiap langkah menuju Allah adalah langkah meninggalkan diri sendiri. Dan semakin dalam seseorang masuk ke dalam dirinya, semakin banyak yang harus ia lepaskan. Rasa bangga, rasa ingin dikagumi, bahkan rasa ingin dianggap suci, semuanya harus lenyap agar yang tersisa hanya satu: kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Bila hati telah siap, maka semesta akan memberi tanda. Kadang dalam bentuk peristiwa yang mengguncang, kadang dalam keheningan yang menusuk. Allah berbicara melalui segalanya, tapi hanya hati yang terjaga yang mampu mengerti bahasanya. Sebuah kehilangan bisa menjadi panggilan, sebuah kesedihan bisa menjadi jalan pulang. Tidak ada yang sia-sia bagi orang yang sedang mencari Tuhan. Sebab setiap hal yang terjadi, baik indah maupun perih, hanyalah pesan rahasia agar kita kembali mengingat siapa diri kita sebenarnya. Dan ketika akhirnya seseorang menjawab panggilan itu, sesuatu yang tak terlihat berubah di dalam dirinya. Pandangannya menjadi lebih dalam, kata-katanya menjadi lebih lembut, dan hatinya mulai memancarkan cahaya yang sulit dijelaskan. Ia tidak lagi berjalan sendirian, karena kini hatinya tahu arah pulang. Inilah awal perjalanan ruhani, bukan perjalanan kaki, tapi perjalanan hati. Sebuah perjalanan yang sunyi, lembut, namun penuh keajaiban. Perjalanan untuk menemukan kembali sang cahaya yang sejak awal selalu bersemayam di dalam diri. Bab 2. Sunyi sebagai guru. Ada saat di mana seseorang mulai lelah berbicara, lelah menjelaskan, lelah berlari mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar memuaskan. Lalu tanpa direncanakan, ia mulai diam. Awalnya diam karena tidak tahu harus berkata apa, tapi perlahan diam itu menjadi ruang yang menenangkan. Di dalam diam, ia mendengar sesuatu yang selama ini tenggelam oleh bising dunia.
Ia mendengar detak jiwanya sendiri, mendengar bisikan halus yang datang dari kedalaman hati. Disitulah dalam sunyi seseorang mulai mengerti bahwa keheningan bukan kekosongan, melainkan tempat di mana Allah berbicara paling lembut. Tidak dengan suara, tapi dengan rasa yang menyentuh bagian terdalam dari keberadaan kita. Kesunyian mengajarkan hal-hal yang tak bisa diajarkan oleh kata-kata. Ia mengajarkan kesabaran, mengajarkan penerimaan, dan mengajarkan bagaimana merasakan kehadiran tanpa bentuk. Dalam sunyi, kita tidak lagi melihat dunia seperti sebelumnya. Wajah-wajah menjadi lebih jernih, waktu terasa lebih lambat, dan setiap hembusan napas menjadi zikir yang tidak terucap. Kita mulai menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh, hanya saja hati kita terlalu bising untuk mendengarkannya. Maka, tugas kita bukan mencarinya di tempat lain, tetapi menenangkan gelombang batin yang membuat kita buta akan kehadirannya. Namun jalan menuju sunyi tidak selalu indah. Di awalnya, diam terasa seperti penjara. Pikiran berontak, hati gelisah, dan bayangan masa lalu bermunculan satu persatu. Semua luka yang pernah kita tutup, kini mengetuk pintu kesadaran. Tapi disitulah letak rahasianya, karena hanya dalam sunyi kita bisa benar-benar melihat siapa diri kita. Bukan citra yang kita tampilkan pada dunia, tapi wajah sejati yang selama ini tersembunyi di balik topeng-topeng peran. Sunyi bukan tempat untuk lari, tapi ruang untuk berjumpa dengan diri sendiri. Dan hanya mereka yang berani menatap ke dalam kegelapan batinnya yang akhirnya akan menemukan cahaya. Jika seseorang mampu bertahan dalam sunyi tanpa takut, maka sesuatu yang lembut mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia mulai mengerti makna kehadiran. Ia tidak lagi merasa sendiri, karena di dalam diam itu, ia merasakan bahwa ada yang maha dekat sedang menatapnya dengan kasih. Setiap embusan napas menjadi salam antara hamba dan Tuhannya. Setiap getar rasa menjadi bahasa cinta yang tidak membutuhkan kata. Ia mulai belajar berbicara dengan Allah bukan lewat suara, tapi lewat keheningan yang hidup. Dan ketika hati sudah betah dalam kesunyian, mata batin pun mulai terbuka. Ia tidak melihat cahaya yang menyilaukan, tidak mendengar suara yang mengguncang. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan yang sulit dijelaskan. Sebuah kehadiran yang begitu lembut, begitu nyata, namun tak bisa disentuh. Dari situlah seseorang mengerti bahwa sunyi bukan kekosongan, tapi pintu. Pintu menuju perjumpaan. Di balik kesunyian, ternyata ada lautan cahaya. Dan barang siapa berani menenggelamkan diri ke dalamnya, ia akan menemukan rahasia yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh siapapun. Karena rahasia itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah tenang. Bab 3. Pertempuran dengan nafsu. Di dalam setiap diri manusia, ada medan pertempuran yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh hati. Di sanalah dua kekuatan saling berhadapan, cahaya dan kegelapan, kesadaran dan kelalaian, keikhlasan dan keakuan. Dan di tengah-tengahnya berdirilah diri kita yang rapuh, yang setiap hari harus memilih ke arah mana akan condong. Inilah medan perang yang disebut oleh para arif sebagai jihad akbar, perjuangan melawan diri sendiri. Tidak ada pedang, tidak ada darah, tapi luka yang ditinggalkannya jauh lebih dalam daripada luka di tubuh. Nafsu tidak menyerang dari luar, ia berbisik dari dalam dengan suara yang lembut namun menipu. Ia berkata, "Ikuti aku dan engkau akan bahagia." Padahal setiap langkah yang diikutinya justru menjauhkan kita dari kedamaian yang sejati. Pertempuran melawan nafsu bukan untuk orang yang lemah. Ia memerlukan keberanian untuk menatap cermin batin dan mengakui siapa kita sebenarnya. Karena musuh terkuat bukanlah orang lain, tapi bayangan diri kita sendiri yang ingin terus dipuja, dibenarkan dan disanjung. Nafsu menyukai pujian, mencari perhatian, bahkan dalam ibadah ia masih ingin dikenal. Ia bisa menyamar menjadi amal, menjadi kesalehan, menjadi cinta kepada Tuhan, padahal di dalamnya tersembunyi keinginan untuk dilihat manusia. Inilah mengapa banyak orang tersesat di jalan spiritual. Mereka berhenti di tengah cahaya yang belum sempurna, mengira itu adalah tujuan, padahal itu hanya bayangan dari nafsu yang belum ditaklukkan. Menaklukkan nafsu bukan berarti membunuhnya, melainkan menundukkannya agar bersujud kepada Allah. Karena tanpa nafsu, manusia tidak akan hidup. Tapi bila nafsu dibiarkan memimpin, manusia akan kehilangan arah. Maka, jalan yang benar adalah mengendalikannya,
dengan kesadaran, menjadikannya pelayan bagi ruh, bukan tuan atas hati. Setiap kali keinginan muncul, tanyakanlah, apakah ini membawa aku lebih dekat kepada Allah atau justru menjauh? Bila hati tenang menjawab, engkau sedang berada di jalan yang lurus. Tapi bila ada kegelisahan halus yang mengiringi keinginanmu, itulah tanda bahwa nafsu sedang berbisik. Dengarkan dengan hati yang jernih, karena kebenaran selalu datang dengan ketenangan, dan kebatilan selalu datang dengan resah. Dalam perjalanan ini, air mata menjadi saksi. Ada saat di mana engkau menangis bukan karena sedih, tapi karena menyadari betapa sering engkau kalah oleh dirimu sendiri. Namun jangan putus asa, karena setiap kali engkau kalah, Allah masih menunggu untuk memelukmu kembali. Ia tidak menilai seberapa sering engkau jatuh, tapi seberapa tulus engkau ingin bangkit. Ketika nafsu mulai tunduk, hati menjadi ringan dan pandangan menjadi jernih. Dunia masih sama, tapi maknanya berubah. Tidak ada lagi musuh di luar, karena engkau telah menaklukkan musuh di dalam. Dan pada akhirnya, orang yang berhasil menundukkan nafsunya tidak akan tampak hebat di mata manusia. Justru wajahnya penuh ketenangan, ucapannya lembut, dan hatinya bergetar setiap kali menyebut nama Allah. Ia tidak lagi ingin dikenal, tidak ingin dipuji, karena ia tahu segala sesuatu hanyalah miliknya. Inilah kemenangan sejati, bukan ketika engkau menguasai dunia, tapi ketika engkau menundukkan dirimu sendiri. Dari sinilah mata batin mulai terbuka, melihat bukan dengan keinginan, tapi dengan cahaya yang dipancarkan dari hati yang telah tunduk kepada Tuhan. Bab 4. Pembersihan hati. Hati manusia bagaikan cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Namun seiring waktu, cermin itu tertutup oleh debu keakuan, oleh karat dosa yang halus, oleh bayangan cinta dunia yang menipu. Cahaya Allah tidak pernah berhenti memancar, tapi hati yang kotor tak lagi mampu memantulkannya. Maka perjalanan ruhani sesungguhnya adalah perjalanan untuk membersihkan hati, bukan dari noda di luar, tapi dari kegelapan yang bersarang di dalam. Setiap kebencian, setiap iri, setiap kesombongan kecil yang disembunyikan adalah lapisan-lapisan tipis yang menutupi pandangan batin dari keindahan Tuhan. Dan sebelum seseorang bisa melihat kebenaran, ia harus terlebih dahulu berani menatap kotoran yang menempel di cerminnya sendiri. Membersihkan hati bukan perkara yang mudah, karena untuk melakukannya, seseorang harus rela hancur di hadapan kejujuran. Ia harus mengakui betapa sering ia berpura-pura baik, betapa sering amalnya dilandasi rasa ingin dilihat, betapa sering lisannya menyebut nama Allah sementara hatinya masih terpaut pada dunia. Proses ini menyakitkan, seperti luka yang dibersihkan agar sembuh. Tapi dari rasa sakit itulah muncul kedekatan yang sejati. Sebab Allah tidak melihat siapa yang paling suci, tapi siapa yang paling jujur dalam mengakui kotorannya. Dan ketika air mata tobat jatuh dengan sungguh-sungguh, di sanalah titik balik dimulai dari gelap menuju cahaya. Zikir menjadi alat pembersih yang paling halus. Bukan sekadar lafaz di bibir, tapi kehadiran hati yang mengingat Allah di setiap detik kehidupan. Saat lidah mengucap Allah, hati ikut bergetar, dan di sanalah satu demi satu debu di cermin mulai hilang. Tidak perlu memaksa, cukup hadir, cukup sadar, cukup mencintai dalam diam. Zikir bukan hanya bacaan, tapi jalan pulang bagi hati yang telah lama tersesat. Ia membersihkan tanpa disadari, seperti embun yang jatuh di pagi hari, menyejukkan daun yang semalam tertutup debu. Ketika hati mulai bersih, cara pandang seseorang akan berubah. Ia tidak lagi melihat kehidupan sebagai beban, tapi sebagai pesan. Setiap kejadian, baik manis maupun pahit, menjadi ayat dari Tuhan yang sedang mengajarkan sesuatu. Ia tidak lagi cepat menilai, tidak mudah marah, karena hatinya mulai peka terhadap kehendak Allah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Dunia masih sama, tapi yang memandangnya telah berbeda. Pandangan batin yang jernih mampu melihat rahmat di balik musibah, dan hikmah di balik kehilangan. Dan saat hati benar-benar bersih, sesuatu yang indah terjadi. Seseorang akan merasa seolah seluruh dunia berzikir bersamanya. Angin yang berhembus, cahaya yang menembus jendela, bahkan kesunyian malam, semuanya terasa hidup dan bertasbih. Itulah saat mata batin mulai terbuka,
Bukan karena melihat hal-hal gaib, tapi karena mulai merasakan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Di tahap ini, tidak ada lagi aku dan dia. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segalanya berasal darinya, berjalan dengannya, dan akan kembali kepadanya. Disitulah hati menjadi cermin yang bersih, dan cahaya ilahi pun kembali berkilau dari dalam diri. Bab 5. Mengenal diri untuk mengenal Tuhan. Ada satu rahasia besar yang disampaikan oleh para arif dan kekasih Allah. Sebuah kalimat yang sederhana, namun menembus kedalaman makna. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kalimat ini bukan sekadar petuah untuk dihafal, tapi kunci untuk membuka pintu makrifat yang sesungguhnya. Sebab bagaimana mungkin seseorang mengenal Tuhan bila ia belum mengenal dirinya sendiri? Kebanyakan manusia sibuk melihat keluar, mencari tanda-tanda di langit dan bumi, tetapi lupa bahwa tanda paling agung berada di dalam dirinya sendiri. Di dalam jiwa setiap manusia, Allah telah menanamkan cermin yang memantulkan keindahannya. Namun sedikit sekali yang berani menatapnya dengan jujur. Karena untuk mengenal diri, seseorang harus berani menelanjangi segala ilusi tentang siapa dirinya. Mengenal diri bukan berarti mengingat nama, profesi, atau kisah masa lalu, tapi menyelami siapa yang sebenarnya sedang hidup di balik napas ini. Siapa yang sedang merasakan, siapa yang sedang berpikir, siapa yang sedang mencintai. Dan ketika pertanyaan itu dilontarkan dalam keheningan yang dalam, seseorang akan menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa dirinya bukanlah tubuh, bukan pula pikiran, bukan juga ego yang selalu ingin diakui. Semua itu hanyalah pakaian sementara yang suatu hari akan dilepas. Di balik semua itu, ada ruh, ada cahaya, ada kehadiran yang tidak berubah meski dunia berubah. Itulah hakikat diri yang sejati, bagian dari rahasia ilahi yang ditiupkan langsung oleh Tuhan. Namun untuk sampai pada pengenalan itu, manusia harus melalui jalan panjang yang penuh perenungan. Ia harus berani hancur dari identitas yang ia bangun sendiri. Ia harus siap kehilangan rasa kepemilikan, bahkan terhadap dirinya sendiri. Karena semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia sadar bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa disebut aku. Yang ada hanyalah Dia, yang menghidupkan, yang menggerakkan, yang berbicara melalui lidah ini, yang merasa melalui hati ini. Dan ketika kesadaran itu muncul, bukan keangkuhan yang lahir, tapi kerendahan yang mendalam. Seseorang yang mengenal dirinya tidak akan sombong karena ia tahu, dirinya hanyalah bayangan dari cahaya yang lebih agung. Mengenal diri juga berarti mengenal kelemahan. Menyadari betapa mudahnya hati goyah, betapa cepatnya pikiran berubah, betapa seringnya kita lupa kepadanya. Namun dari pengakuan akan kelemahan itu, lahirlah kekuatan. Karena ketika seseorang berhenti bergantung pada dirinya, ia mulai bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak lagi mencari kehormatan di mata manusia, karena ia telah menemukan ketenangan dalam pandangan Tuhannya. Inilah awal dari kebebasan sejati. Bebas dari diri sendiri, bebas dari rasa ingin memiliki, dan bebas dari hausnya pengakuan dunia. Dan ketika seseorang telah mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya, ia akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia bukan sesuatu yang dicari di luar, bukan sesuatu yang didatangi dari tempat yang jauh. Ia selalu hadir, bersemayam dalam kesadaran yang paling dalam, bahkan lebih dekat dari urat leher. Di titik ini, doa bukan lagi permintaan, tapi perjumpaan. Zikir bukan lagi lafaz, tapi kesadaran yang hidup. Seseorang yang mengenal dirinya tidak lagi sibuk mencari Tuhan, karena ia telah melihat bahwa seluruh keberadaannya adalah tanda darinya. Inilah makna sejati dari perjalanan ruhani, perjalanan yang berakhir bukan dengan menemukan sesuatu yang baru, tetapi dengan mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah hilang, kehadiran Allah di dalam diri. Bab 6. Rahasia, keikhlasan, dan kepasrahan. Ada satu rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah hancur. Rahasia keikhlasan. Karena ikhlas bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari buku. Bukan pula hasil dari niat yang kuat semata. Ia adalah anugerah yang lahir dari luka yang diterima dengan ridha.
Ikhlas muncul ketika seseorang berhenti melawan kehendak Tuhan, berhenti menuntut kehidupan berjalan sesuai keinginannya, dan mulai percaya bahwa setiap takdir, baik yang manis maupun yang pahit, adalah bagian dari kasih sayang Allah yang belum dimengerti. Dalam keheningan batin, seseorang mulai menyadari bahwa semua yang terjadi bukan untuk menyakitinya, tapi untuk membersihkannya. Dan ketika hati mulai memahami ini, perlahan-lahan genggaman egonya mulai melemah. Ia berhenti menggenggam dunia dan mulai membuka tangan kepada langit. Keikhlasan bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berusaha tanpa menggantungkan hasil. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, namun hatinya tenang bila hasilnya berbeda dari harapan. Karena ia tahu yang menentukan bukan dirinya. Ia hanya menjalani peran dan Allah adalah pengatur segalanya. Dalam keadaan ini, hati terasa ringan. Tidak ada lagi beban dari masa lalu, tidak ada lagi ketakutan akan masa depan. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua langkah, semua napas, semua kejadian adalah bagian dari satu tarikan napas ilahi yang sedang bekerja melalui dirinya. Ia mulai mengerti makna la haula wa la quwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Kepasrahan sejati bukan berarti menyerah karena lemah, tapi menyerah karena percaya. Ia seperti seseorang yang berdiri di tepi lautan luas dan akhirnya melangkah masuk tanpa takut tenggelam, sebab ia tahu air itu adalah bagian dari kasih Allah sendiri. Ketika seseorang benar-benar pasrah, ia tidak lagi menolak apapun. Bahkan kesedihan menjadi tempat ia bersujud dan kehilangan menjadi alasan ia tersenyum. Karena baginya, segala sesuatu yang datang dari Allah pasti membawa hikmah. Walau terkadang ia tidak mampu memahaminya saat itu juga. Kepasrahan adalah puncak dari keikhlasan. Ketika hati tidak lagi bertanya, mengapa? Tapi hanya berkata, Engkaulah yang Maha Tahu. Namun jalan menuju ikhlas seringkali disertai air mata. Ia menuntut seseorang untuk melepaskan banyak hal. Orang-orang yang dicintai, impian yang dipegang erat, bahkan identitas yang ia banggakan. Tapi justru di sanalah rahasia terbesar tersembunyi. Karena hanya hati yang rela kehilangan segalanya, yang akhirnya akan menemukan Allah. Saat seseorang sudah tidak memiliki apapun yang bisa ia genggam, barulah ia benar-benar merasa aman. Karena yang tersisa hanyalah dia. Dan di titik itu, air mata yang jatuh bukan lagi karena sedih, tapi karena lega. Lega karena akhirnya pulang. Dan ketika hati telah ikhlas sepenuhnya, dunia tidak lagi bisa melukainya. Ia tidak marah saat dihina, tidak sombong saat dipuji, tidak kecewa saat gagal, dan tidak terlalu gembira saat berhasil. Semua hal menjadi sama, karena semuanya datang dari satu sumber yang sama. Inilah rahasia yang menenangkan hati. Saat engkau berhenti melawan, engkau justru menemukan kedamaian yang tak pernah kau temukan dalam kemenangan. Disitulah mata batin melihat dengan jernih bahwa di balik setiap kejadian ada tangan lembut Tuhan yang sedang membimbingmu menuju kesempurnaan jiwa. Bab 7. Cahaya di balik ujian. Setiap manusia yang berjalan di jalan ruhani pasti akan melewati lembah ujian. Ada masa di mana langit terasa tertutup, doa seakan tak berjawab, dan hati seolah kehilangan arah. Di saat-saat itu, seseorang sering bertanya, mengapa aku? Namun sesungguhnya, di balik setiap ujian, ada kasih yang tersembunyi. Allah tidak menghantarkan penderitaan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyingkap tabir hati yang tertutup. Ia ingin kita melihat bahwa di balik segala kesedihan, ada cahaya yang menunggu untuk dikenali. Ujian bukanlah hukuman, melainkan panggilan lembut agar kita kembali padanya dengan kesadaran yang lebih dalam. Ketika hidup terasa sempit dan berat, saat setiap jalan tampak buntu, sesungguhnya itulah saat hati dipaksa untuk berhenti bersandar pada dunia dan mulai bersandar hanya kepada Allah. Ujian datang untuk mematahkan keangkuhan yang tersembunyi, untuk meluruhkan rasa mampu yang menipu, agar jiwa kembali tunduk dan sadar bahwa segala kekuatan bukan milik dirinya. Allah mencintai hambanya bukan dengan selalu memudahkan jalan, tapi dengan mengujinya agar tumbuh menjadi lebih murni.
Seperti api yang menyucikan emas dari kotoran, ujian menyucikan hati dari sifat-sifat yang menodai keikhlasan. Dan ketika seseorang mulai menerima ujian dengan sabar, sesuatu yang halus terjadi di dalam dirinya. Ia mulai merasakan ketenangan yang aneh, bukan karena beban hilang, tapi karena hatinya berhenti menolak. Dalam penerimaan itu, ada kekuatan yang tak terlihat. Hati menjadi lembut tapi juga kokoh. Ia menangis tapi air matanya membawa kedamaian. Ia terluka, tapi dari luka itu justru memancar cahaya kesadaran. Begitulah rahasia ujian. Ia menyakitkan di permukaan, namun menyembuhkan di kedalaman. Banyak yang tidak tahu bahwa ujian adalah cara Allah berbicara tanpa kata. Ia mengajarkan cinta tanpa kalimat, hanya dengan peristiwa. Saat seseorang kehilangan apa yang paling ia cintai, sesungguhnya Allah sedang berkata, "Lihatlah, tidak ada yang abadi kecuali Aku." Saat semua jalan tertutup, Allah sedang berbisik, "Datanglah kepadaku, Aku satu-satunya jalan yang tak pernah tertutup." Inilah pesan tersembunyi yang hanya bisa didengar oleh hati yang diam, hati yang telah berhenti berteriak menolak takdir, dan mulai mendengarkan bisikan lembut kasih ilahi di balik segala kesakitan. Dan ketika seseorang telah melewati ujian dengan hati yang ridha, ia akan mendapati bahwa cahaya yang dulu ia cari ternyata tumbuh di dalam dirinya sendiri. Hatinya menjadi jernih, matanya melihat kehidupan dengan pandangan baru. Ia tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi marah pada keadaan, karena ia tahu semua yang terjadi adalah bagian dari rencana yang sempurna. Ia tersenyum pada ujian sebab kini ia paham bahwa di balik setiap luka ada cahaya yang menuntun pulang. Cahaya itu adalah kasih Allah yang selalu menunggu di ujung setiap kesabaran. Bab 8. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Ada sebuah rahasia kuno yang berbisik dari dalam setiap jiwa. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Namun untuk mengenal diri, seseorang harus berani menyelami kedalaman yang sering ia hindari. Ia harus berani menatap ke dalam bayangan yang ia sembunyikan di balik kesibukan, topeng, dan kebanggaan. Karena diri sejati tidak ditemukan di permukaan yang gemerlap, tapi di kedalaman yang sunyi. Tempat di mana tidak ada yang tersisa selain kejujuran antara manusia dan Tuhannya. Dalam keheningan itu, seseorang mulai bertanya, "Siapakah aku sebenarnya? Apakah aku tubuh ini, pikiran ini, ataukah ada sesuatu yang lebih halus yang hidup di balik napas dan diamnya jiwa?" Saat seseorang benar-benar menengok ke dalam, ia akan mulai melihat bahwa dirinya hanyalah cermin. Semua yang ia lihat di luar, baik kebahagiaan maupun kesedihan, hanyalah pantulan dari apa yang ada di dalam hatinya. Bila hatinya keruh, dunia tampak gelap. Bila hatinya jernih, dunia menjadi terang. Maka perjalanan mengenal diri bukanlah perjalanan ke tempat baru, melainkan perjalanan kembali kepada kejernihan yang dulu pernah ia miliki sebelum dunia mengotori pandangannya. Ia mulai menyadari bahwa setiap sifat buruk yang ia benci di orang lain sesungguhnya adalah cermin dari bayangan dirinya yang belum ia terima. Dan setiap kebaikan yang membuatnya tersentuh sejatinya adalah cahaya Tuhan yang bergetar di dalam dirinya sendiri. Mengenal diri bukan berarti memuja diri, tapi mengakui dengan jujur kelemahan yang selama ini disembunyikan. Karena hanya dari pengakuan itulah pintu ma'rifat terbuka. Ketika seseorang melihat dirinya tidak berdaya, disitulah ia mulai mengenal daya Tuhan. Saat ia sadar bahwa hatinya rapuh, disitulah ia mengenal kasih Tuhan yang menguatkan. Dan saat ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apapun, disitulah ia mengenal kemurahan Tuhan yang memberi segalanya. Dengan mengenal diri, ia berhenti mencari Tuhan di luar, di gunung, di langit, di tempat-tempat suci, karena ia mulai menemukannya di dalam hatinya sendiri. Dalam setiap hembusan napas yang menyebut namanya tanpa suara. Semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin ia sadar bahwa yang disebut aku bukanlah sesuatu yang terpisah dari Allah. Ego hanyalah tirai, dan di balik tirai itu ada lautan ketenangan yang tanpa batas. Ia mulai melihat bahwa semua gerak, semua rasa, semua ilham datang dari satu sumber yang sama. Maka, mengenal diri bukanlah akhir perjalanan, tapi awal dari kesadaran baru.
bahwa tidak ada yang benar-benar ada kecuali Dia. Semua yang lain hanyalah bayangan yang berlalu di atas permukaan air kesadaran. Dan ketika seseorang sampai di titik itu, ia tidak lagi merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari siapapun. Ia tidak lagi menilai, tidak lagi membandingkan, karena ia tahu semua berasal dari Tuhan dan semua sedang dalam perjalanan pulang kepadanya. Ia memandang manusia dengan kasih, karena di dalam setiap wajah yang ia lihat, ada sinar yang sama, sinar ilahi. Maka mengenal diri sejati berarti hidup dalam kesadaran ilahi itu, berjalan di dunia dengan hati yang jernih dan lembut, seperti air yang mengalir tanpa pamrih, memberi tanpa merasa memberi, dan mencintai tanpa alasan apapun selain karena Allah. Bab 9. Saat hati menjadi cermin ilahi. Ada saat di mana hati yang telah ditempa oleh ujian, disucikan oleh kesabaran, dan dilembutkan oleh air mata, mulai berubah. Ia tidak lagi menjadi wadah bagi keluh kesah, tetapi menjadi cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Di titik itu, seseorang mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dunia masih sama, langit masih biru, manusia masih berlalu lalang, tetapi pandangannya berbeda. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata yang menilai, tetapi dengan mata yang memahami. Ia mulai melihat rahasia di balik setiap peristiwa, bahwa semuanya hanyalah gerak cinta Tuhan yang sedang menampakkan diri dalam bentuk-bentuk yang beragam. Di dalam dirinya tidak ada lagi pertentangan antara suka dan duka, antara indah dan buruk, karena semua telah melebur dalam kesadaran ilahi yang tunggal. Ketika hati menjadi cermin, ia tidak lagi berdebu oleh kebencian, iri, dan amarah. Ia bening hingga setiap pantulan yang datang menjadi pelajaran. Ia tidak menolak siapapun, bahkan terhadap mereka yang menyakitinya, karena ia tahu mereka hanyalah bagian dari skenario Tuhan untuk menyempurnakan dirinya. Ia memaafkan bukan karena diminta, tapi karena hatinya sudah terlalu damai untuk menyimpan luka. Ia bersyukur bukan karena hidup mudah, tapi karena ia telah melihat makna di balik kesulitan. Dan disinilah kedewasaan ruhani mulai lahir. Ketika seseorang berhenti bertanya mengapa hidup ini berat, dan mulai berkata lembut dalam hati, "Terima kasih ya Allah, karena Engkau sedang mengajariku dengan cara yang hanya Engkau yang tahu." Dalam keadaan ini, hati menjadi saksi yang diam. Ia tidak banyak bicara, karena ia tahu bahwa kata seringkali terlalu sempit untuk memuat makna. Ia memilih diam, sebab dalam diam ada bahasa Tuhan yang paling jernih. Kadang-kadang ia menangis tanpa sebab, bukan karena sedih, tapi karena terlalu banyak cinta yang ia rasakan di dalam dada. Ia menatap langit malam, dan tiba-tiba air matanya mengalir, karena di antara bintang-bintang itu, ia seakan melihat wajah Tuhannya. Ia menyadari bahwa sejak awal Allah tidak pernah jauh. Hanya mata batin yang tertutup oleh debu keakuanlah yang membuatnya tampak jauh. Dan ketika debu itu hilang, ternyata dia selalu ada, lebih dekat dari urat leher sendiri. Hati yang telah menjadi cermin ilahi juga tidak lagi takut akan masa depan, sebab ia tahu bahwa semua yang akan terjadi sudah ditulis dengan cinta. Ia tidak lagi khawatir akan rezeki, kehilangan, atau kematian, karena baginya semua itu hanyalah bagian dari perjalanan menuju pelukan Tuhan. Ia hidup sederhana, berbicara lembut, dan tersenyum dengan tenang, karena ia tahu bahwa setiap napas yang keluar adalah zikir yang tak terucap. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia, karena yang ia cari hanyalah keridhaan Allah. Ia berjalan di bumi dengan ringan, namun setiap langkahnya meninggalkan ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Dan inilah puncak dari perjalanan ruhani, ketika hati tidak lagi memantulkan dirinya, tetapi hanya memantulkan Tuhan. Di titik ini, seseorang tidak lagi mencari kebahagiaan, karena ia telah menjadi kebahagiaan itu sendiri. Ia tidak lagi mencari cahaya, karena hatinya telah menjadi tempat cahaya berdiam. Dunia boleh berubah, manusia boleh pergi, tapi ketenangan itu tetap ada, sebab yang tinggal hanyalah Dia. Dan hati yang telah menjadi cermin ilahi tahu bahwa seluruh kehidupan ini hanyalah satu kalimat panjang yang diucapkan oleh Tuhan dengan cinta yang tiada berujung. Bab 10. Kembali ke sumber cahaya. Pada akhirnya, setiap jiwa akan sampai pada satu titik di mana perjalanan luar berhenti
dan perjalanan dalam mencapai puncaknya. Tidak ada lagi yang perlu dikejar, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Segalanya menjadi sunyi, damai, dan terang. Di saat itu, seseorang menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupnya, dari tangis pertama hingga napas terakhir, hanyalah perjalanan pulang menuju sumber cahaya yang sama, Allah. Seluruh penderitaan, seluruh kerinduan, seluruh pencarian, ternyata hanyalah cara Tuhan memanggil kita untuk kembali. Kita berjalan jauh, tersesat dalam gemerlap dunia, namun di balik semua itu, selalu ada suara lembut yang berbisik dari dalam hati. Pulanglah, aku menantimu. Dan ketika seseorang akhirnya berhenti melawan, berhenti berlari, maka seluruh jagat seakan ikut terdiam, karena sang jiwa telah menemukan rumahnya. Kembali ke sumber cahaya bukan berarti kematian, melainkan kehidupan yang sesungguhnya. Ia bukan akhir, melainkan awal dari kesadaran sejati. Ketika ego telah runtuh, ketika semua aku lenyap dalam lautan zikir yang tanpa kata, disitulah seseorang benar-benar hidup. Ia menyadari bahwa seluruh waktu ini ia tidak pernah terpisah dari Allah. Bahwa bahkan dalam kelalaiannya, Allah tetap menjaganya. Dalam dosanya, Allah tetap menutupi aibnya. Dalam kesedihannya, Allah tetap mendekapnya. Lalu air mata itu pun jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu haru menyadari betapa lembut cinta Tuhan yang tak pernah pergi walau kita sering berpaling. Ketika seseorang telah mengenal sumber cahaya, pandangannya terhadap hidup berubah total. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai medan perjuangan, tapi sebagai tempat penyaksian. Ia tidak lagi sibuk menilai, menuntut, atau memaksa. Ia hanya menyaksikan, dan dalam penyaksian itu, hatinya bergetar, karena ia mulai melihat Allah di mana-mana. Dalam senyum anak kecil, dalam angin yang berhembus, dalam kesunyian malam yang penuh bintang. Semua menjadi tanda, semua menjadi ayat, semua menjadi jembatan yang menuntun hatinya semakin dekat kepadanya. Tidak ada lagi jarak, karena jarak hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ego. Hati yang telah kembali ke sumber cahaya akan hidup dengan keheningan yang indah. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu, tidak khawatir akan masa depan. Ia hanya hidup di detik ini, di mana Allah selalu hadir. Setiap napas adalah zikir, setiap langkah adalah sujud. Ia tidak membutuhkan pengakuan, tidak memerlukan banyak kata, karena seluruh dirinya telah menjadi doa. Dan di tengah dunia yang bising, ia berjalan pelan dengan cahaya di wajahnya, membawa ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Ia telah menjadi bukti hidup bahwa ketika seseorang mengenal Allah, ia tidak kehilangan dunia, justru ia memeluknya dengan cinta yang lebih luas, karena ia melihat semua berasal darinya. Dan inilah akhir dari perjalanan. Bukan akhir dalam arti berpisah, tetapi akhir dalam arti menyatu. Jiwa yang telah kembali ke sumbernya tidak lagi mencari apapun, karena ia telah menjadi satu dengan ketenangan yang abadi. Tak ada lagi aku dan engkau, yang ada hanyalah Dia. Dalam diam yang suci, jiwa itu berbisik lembut, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya berasal dari Allah, dan kepadanya segala sesuatu kembali. Dan dalam bisikan itu, seluruh semesta ikut bergetar, seakan ikut menyambut kepulangan seorang hamba yang telah menemukan cahaya aslinya. Cahaya yang sejak awal sudah bersemayam di dalam hati. Kini ia pulang, bukan ke tempat, tapi ke keadaan, ke dalam pelukan sang cahaya yang tak berujung. Kini, perjalananmu belum berakhir. Karena setiap napas yang kau hembuskan adalah langkah menujunya. Ingatlah, mata batin bukan untuk melihat dunia lain, tetapi untuk mengenali siapa yang selalu bersamamu, bahkan dalam sunyi. Pulanglah dengan hati yang tenang, sebab Dia selalu menunggu.